Pemirsa, Barreskrim Polri bersama Polda DIY berhasil mengungkap pabrik obat ilegal yang memproduksi pil koplo atau psikotropika di Yogyakarta. Pabrik yang beroperasi sejak tahun 2018 itu disebut pabrik psikotropika terbesar di Indonesia. Ya, seorang ibu, tadi malam kami langsung tangkap. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita berbagai jenis bahan kimia serta mesin yang digunakan dalam pembuatan psikotropika. Selain mengamankan barang bukti, polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Menurut polisi, pabrik obat ilegal ini beroperasi sejak tahun 2018 dengan kapasitas produksi 1 kali 24 jam bisa menghasilkan 2 juta butir pil perharinya. Terbongkarnya pabrik obat ilegal di Yogyakarta ini berawal dari pengungkapan kasus narkoba di sejumlah daerah yakni Jawa Barat, Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Dapat kita katakan bahwa penemuan 2 tempat ini sebagai. Dan selengkapnya mengenai pabrik obat ilegal yang memproduksi pil koplo atau psikotropika di Yogyakarta, sudah ada di Dirtipidit Narkoba Barreskrim Polri, Brigjen Pol Krisno Siregar. Selamat sore Pak Krisno. Selamat sore Mbak, selamat sore Indonesia. Baik, Pak Krisno, seperti apa kronologi awal mula pengungkapan pabrik obat ilegal ini? Baik, pertama saya luruskan dulu ya. Jadi yang kami temukan 2 pabrik di Bantul dan Sleman, Yogyakarta itu bukan pabrik psikotropika, tetapi pabrik obat keras ilegal yang masuk dalam daftar G. Adapun kronologisnya adalah pada tanggal 13-15 September bulan ini, kami berhasil mengungkap peredaran gelap pil golongan obat keras dan psikotropika di wilayah Cirebon dan sekitarnya, Majalengka, Indramayu. Lalu kami mengembangkan ke DKI, ke Jakarta Timur tepatnya, dan ke Bekasi. Dari jaringan tersangka Mas Kuri atau Kuri CS 9 orang, kami berhasil menemukan petunjuk bahwa asal barang berasal dari Jogja. Lalu tim Dirtipidit Narkoba bekerja sama dengan Polda DIY guna menelisik dari mana barang ini berada, dan akhirnya tanggal 22 dini hari tengah malam kami berhasil menemukan 2 pabrik produksi obat keras berbahaya ilegal. Yang satu terletak di Kabupaten Bantul, di mana tadi proses dilakukan, dan yang satunya di pinggir jalan di Ring Road Sleman. Dengan barang bukti yang sudah diproduksi, pil-pil sudah diproduksi, maupun bahan-bahan baku, mesin-mesin yang dapat memproduksi sangat luar biasa. 2 juta per mesin, ada 7 mesin produksi di sana, jadi 14 juta. Dan tersangkanya ada 3 orang, yakni saudara JK sebagai pemilik usaha, pemilik pabrik, sekaligus yang memberikan resep adonan dan lain sebagainya. Lalu ada penanggung jawab pengiriman barang yang dikirim berdasarkan bukti-bukti yang ada, dikirim ke Jawa Barat, DKI, ke beberapa kota di Jawa Timur, bahkan sampai ke Sumatera dan ke Kalimantan Timur dan Selatan. Jadi dapat kami katakan bahwa jaringan ini adalah jaringan yang sangat besar secara nasional. Demikian, Mbak. Baik, kami konfirmasi kembali, jadi ada 2 pabrik obat keras ilegal yang diungkap di Yogyakarta ya Pak? Betul sekali, Mbak. Baik, untuk pemiliknya apakah orang yang sama? Ya, pemiliknya orang yang sama, saudara JK. Baik, tadi disebutkan sudah ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Benarkah masih ada 1 orang lagi yang saat ini dalam pengejaran? Ya, 1 orang DPO, inisial EY, ini pengendalinya, yang memodali saudara JK. Karena saudara JK ini sebelumnya hanya seorang sales tas, atau tidak ada kepatutan untuk memiliki usaha sedemikian besar. Dan tadi malam baru saja kami menahan
menahan seorang tersangka lain, saudara AST, sebagai penyuplai, dan kami akan terus kembangkan sampai membongkar habis jaringan ini, Pak. Baik, satu DPO merupakan orang yang memodali pemilik untuk membuka 2 pabrik ini. Sudah beroperasi sejak kapan, Pak, 2 pabrik ini? Berdasarkan bukti-bukti yang ada sejak tahun 2018, Mbak, sampai dengan hari ini ditangkap. Baik, kami konfirmasi Jadi kembali, Pak. hampir 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih beroperasi. Kami konfirmasi kembali untuk Ya. kapasitas produksinya, tadi sempat disebutkan 14 juta, ini dari masing-masing pabrik atau kedua pabrik secara total? Total keseluruhan, Mbak. 14 juta Kami pil per harinya. asumsikan itu asumsi kami itu adalah berdasarkan mesin cetak. Karena di sana ada mesin awalnya adonan, terus itu ada juga mesin mixer, ada mesin coating, ada mesin pengering, dan ada mesin cetak serta mesin laminating daripada pil-pil yang butuh dipil dan mesin pengepakan. Jadi asumsi kami adalah dari mesin printing, jika keterangan tersangka, jika terus bekerja selama 1 hari, mampu per mesin 2 juta. Jadi dari kedua pabrik ada 7 mesin, jadi kalau bekerja terus selama full, artinya 14 juta per hari. Kedua pabrik dapat menghasilkan obat pil berbahaya ini. Baik, untuk distribusinya sendiri, Pak, ada wilayah mana saja mungkin yang paling banyak kemudian mendistribusikan pil hasil produksi pabrik obat ilegal ini? Ya, berdasarkan bukti-bukti yang ada, terbanyak itu dikirim ke Jawa Timur, lalu kemudian ke Jakarta dan Jawa Barat. Jadi data yang kami dapat selama 6 bulan terakhir saja untuk Jakarta, salah satu tempat pengiriman barang itu ada 1.470 koli. 1.470 koli. Dan di Jawa Timur juga sampai ribuan koli sama di beberapa kota. Ada di sana kota-kota Probolinggo, Lumajang, Surabaya, dan lain sebagainya. Lalu di Jawa Barat juga demikian, Pak. Jadi kami sudah nanti akan berbagi informasi ini ke seluruh Direktur Reserse Narkoba kewilayahan terkait untuk mensita barang-barang yang mudah-mudahan belum beredar di pasar gelap. Demikian. Baik, untuk sistem distribusinya ini seperti apa, Pak? Apakah lokasi pengiriman ini masih dimiliki oleh orang yang sama atau ada pengedar lain di masing-masing wilayah? Tiap-tiap wilayah itu ada distributornya. Jadi distributor inilah nanti kami akan membagikan informasi ke Direktur Reserse Narkoba kewilayahan, sehingga mudah-mudahan dapat ditrace, dapat kami tangkap, dapat kami gagalkan untuk tidak didistribusikan. Karena obat keras ini sebenarnya secara legal bermanfaat untuk pengobatan jenis penyakit tertentu. Namun, kelima produk obat keras yang diproduksi oleh pabrik ini sebenarnya berdasarkan keterangan dari Ibu Kepala Balai POM DIY tadi bahwa sudah dicabut izin edarnya oleh Balai POM. Jadi tidak beredar lagi. Bahkan prekursor-prekursor bahan-bahan kimia yang saya tunjukkan tadi bahwa itu sebenarnya tidak boleh lagi masuk ke Indonesia. Jadi artinya ini benar-benar ilegal, bukan saja berbahaya tapi ilegal dari segi aspek kesehatan, ilegal dari segi aspek usaha, ilegal dari segi aspek keterampilan dari pembuat obat-obatan ini. Baik, artinya selain DPO pemodal, polisi juga saat ini masih mengejar distributor di masing-masing wilayah. Kami akan tunggu kelanjutan kasus ini. Terima kasih Brigjen Pol Krisno Siregar sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.